perang yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Perang ini juga menjadi salah satu momen krusial selama sejarah peperangan dalam Islam, di mana pada saat itu kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Ahzab yang kala itu jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Lalu, siapakah pasukan Ahzab itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, selamat datang di video belajar bareng UII. Tempatnya kita menggali wawasan tanpa perlu terlalu kaku dan belajar supaya kita menjadi lebih tahu. Bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemenangan, di sini aku akan berbagi kisah yang sangat luar biasa tentang keteguhan iman kaum muslimin dan strategi yang sangat gemilang yang terjadi pada saat Perang Khandaq. Perang yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Perang ini juga menjadi salah satu momen krusial selama sejarah peperangan dalam Islam, di mana pada saat itu kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Ahzab yang kala itu jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Lalu, siapakah pasukan Ahzab itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Perang Khandaq. Perang ini bermula dari suatu pengkhianatan oleh Bani Nadir terhadap perjanjian Piagam Madinah. Nah, konsekuensinya adalah Bani Nadir harus meninggalkan dan terusir dari wilayah Madinah. Usut punya usut, ternyata Bani Nadir juga masih menyimpan rasa dendam atas pengusiran yang dilakukan. Gak cuma itu, kaum Yahudi banyak yang merasa iri dengan perkembangan agama Islam di Madinah yang sangat cepat. Hal ini membuat mereka merasa terancam. Sehingga hal ini membuat pimpinan Bani Nadir saat itu, yaitu Huyai bin Akhtab, meminta bantuan nih kepada Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan menjadi pemimpin kaum Quraisy, untuk bersatu melawan kaum muslimin di Madinah. Sampai pada akhirnya, Abu Sufyan setuju dengan rencana Huyai, dan mereka berdua berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan dari suku-suku di seluruh penjuru Arab. Kelompok inilah yang disebut sebagai pasukan Ahzab. Ahzab yang berartikan kelompok-kelompok atau koalisi, karena pada saat itu pasukan terdiri dari beberapa kelompok, yakni Yahudi, Quraisy, dan beberapa kabilah Arab lainnya. Berita tentang rencana penyerangan itu tentunya sangat mudah sampai ke telinga Rasulullah. Ya gimana enggak, Rasulullah kan punya intelijen yang handal banget ya, yaitu Malaikat Jibril. Setelah Rasulullah mendengar berita tersebut, beliau langsung mengadakan majelis musyawarah kecil-kecilan untuk membahas langkah seperti apa nih yang akan diambil. Singkat cerita, pada akhirnya ada salah satu sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, yang mengusulkan pembuatan parit mengelilingi Madinah. Dan ide tersebut langsung disetujui oleh Rasulullah. Dan akhirnya dikerahkanlah pasukan muslimin yang saat itu berjumlah sekitar 3.000 orang. Penggalian parit yang dilakukan benar-benar tantangan banget ya, sekaligus ujian keimanan bagi kaum muslimin pada saat itu. Bayangin aja, parit yang harus digali saat itu sepanjang 8 km dengan dalam 4-6 meter dan lebar 5,5 meter. Padahal, pada saat itu Madinah sedang dilanda musim dingin, makanan susah dicari, dan banyak bahan dasar pangan yang gagal untuk dipanen. Jadi ya, selama penggalian itu, kaum muslimin hanya bisa makan dari jarinya yang dicelupkan ke air, lalu dicelupkan ke gandum. Cuma makan itulah buat seharian, bisa bayangin nggak? Dan yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian parit ini adalah Rasulullah nggak hanya memerintahkan para sahabatnya, melainkan menjadi pengawal dan ikut bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Singkat cerita, parit yang sudah dibuat dengan susah payah tersebut jadi dalam waktu hanya 6 hari. Dan tepat pada 5 Hijriah, kaum musyrikin tiba di gerbang Madinah. Mereka disambut dengan pemandangan yang tidak terduga. Mereka terkejut bukan main. Wah, taktik apa ini? Taktik parit macam apa ini? Pikir mereka. Karena bangsa Arab kala itu memang sama sekali tidak mengenal taktik parit dari Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Hingga yang terjadi adalah pertempuran berubah menjadi adu strategi antara kedua belah pihak. Sempat ada strategi licik yang datang dari Abu Sufyan, yang meminta Bani Quraizoh yang saat itu masih menetap di Madinah dan masih berpegang teguh pada Piagam Madinah untuk bergabung dalam pasukan.
Meskipun sempat disetujui, hal ini tetap digagalkan oleh pertolongan Allah yang tidak diduga-duga dengan masuknya Nu'aim bin Mas'ud yang saat itu merupakan pemimpin Bani Quraisyah ke dalam Islam. Dan hal ini mencerai-beraikan kaum Yahudi, Quraisy dan kaum musyrikin yang lainnya. Sudah hampir sebulan, Madinah terus dikepung oleh kaum musyrikin. Dan kondisi Madinah juga semakin parah, karena seluruh persediaan makanan sudah benar-benar habis, dan disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mendatangkan badai kencang yang memporak-porandakan kemah-kemah, menerbangkan perlengkapan masak, dan memadamkan api yang mereka gunakan untuk penerangan. Sehingga mereka terpaksa mengumumkan untuk pulang meninggalkan medan perang dengan membawa kegagalan dan kekecewaan yang sangat luar biasa. Perang Khandaq memanglah bukan peperangan yang banyak menumpahkan darah. Akan tetapi, Perang Khandaq menjadi tonggak pembuktian eksistensi Islam sebagai agama yang kuat. Mengingat pertama kali dalam sejarah, seluruh musyrikin bersatu padu untuk menyerang Madinah dengan total 10.000 pasukan dan berhasil dikalahkan dengan pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 saja. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dengan persatuan, kerja keras, keteguhan, dan strategi yang cerdas, pasukan dalam jumlah kecil pun dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar. Gimana sob? Masya Allah banget ya cerita Perang Khandaq tadi. Kira-kira pesan apa nih yang bisa kalian ambil? Boleh tulis di komen ya. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.